Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bhinneka 3 atau juga kelompok Bhinneka 48 akan mempresentasikan mengenai bisnis plan kami. Bisnis plan kami bernama Triun Merge dengan tagline "Go back to express yourself". Triun Merge memiliki visi mengembangkan usaha yang kreatif, produktif, dan tinggi pendapatan, serta membantu perekonomian bangsa. Sedangkan untuk misi dari Triun Merge adalah menjadi usaha yang mandiri, menjadi usaha yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar, serta membuka lapangan pekerjaan yang luas. Latar belakang dari bisnis plan ini adalah tas merupakan sebuah barang yang dibutuhkan oleh semua orang untuk mendukung segala kegiatan atau aktivitas masyarakat, baik dari anak-anak, remaja, maupun dewasa. Tas merupakan barang yang dapat dibawa kemana-mana dan selalu dibawa oleh semua orang, dimanapun dan kapanpun mereka pergi, khususnya mahasiswa. Mereka tidak akan bisa jauh dari tas, karena tas dapat digunakan untuk membawa buku, laptop, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan saat kuliah. Walaupun di beberapa tempat sudah ada banyak yang menjual tote bag, tetapi pengembangan model dan tampilan dari kreativitas tas tote bag belum maksimal sepenuhnya. Sehingga, kami berkeinginan untuk mengembangkan usaha tote bag dengan menambahkan inovasi serta kreativitas. Lalu, konsumen yang kami harapkan adalah mahasiswa, sehingga sangat strategis jika pengembangan dan pemasaran lebih dekat dengan konsumen. Gambaran produk dan harga dari produk Triun Merge bisa dilihat di slide ini. Kemudian untuk harganya, tote bag dijual dengan harga 45.000 untuk satu buah tote bag. Dan untuk per paketnya 55.000 untuk satu tote bag dan 2 wristband. Kemudian tujuan perusahaan. Yang pertama, untuk menambah tampilan dan inovasi produk tas yang ada di pasaran sekarang. Yang kedua, sebagai tempat mengembangkan dan melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan masyarakat sekitar tempat usaha. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur perusahaan kami, yaitu ada direktur, ada manajer keuangan, manajer personalia, manajer pemasaran, dan juga manajer teknik. Nah, untuk direktur sendiri ditanggungjawabkan kepada semua anggota. Nah, semua anggota ini memiliki tanggung jawab untuk menyusun strategi, memimpin, memberi wewenang, mengawasi, dan mengevaluasi, membuat kebijakan perusahaan, dan juga memegang kendali perusahaan kami. Yang kedua yaitu ada manajer keuangan. Manajer keuangan ini ditanggungjawabkan kepada Vivian Berliana. Vivian Berliana ini memiliki tugas utama yaitu berhubungan dengan keuangan-keuangan yang ada di perusahaan kami. Manajer keuangan ini memiliki tugas untuk merencanakan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu manajer personalia. Manajer personalia ini ditanggungjawabkan kepada Fitria Reni. Di dalam manajer personalia ini bertugas untuk membuka lowongan pekerjaan, merekrut, mewawancarai, dan menyeleksi calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan kami. Selanjutnya yaitu ada manajer pemasaran. Nah, dalam manajer pemasaran ini ditanggungjawabkan kepada Putri Kartika. Manajer pemasaran ini memiliki tugas yaitu untuk merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan untuk melakukan pemasaran dan promosi produk kita ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Yang terakhir yaitu ada manajer teknik. Manajer teknik ini ditanggungjawabkan kepada Wahyu Jati, yaitu memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin produksi dan sasaran penunjang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang operasional dari perusahaan kami. Yang pertama yaitu ada manajemen rantai pasokan. Nah, di perusahaan kami ini hanya membutuhkan sedikit bahan karena
dalam produksi kami dibantu oleh vendor. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan kami untuk memproduksi produk kami, yaitu ada kelompok bahan utama yang terdiri dari kain kanvas. Di sini tentunya kami memilih kain yang premium. Dan produk kami ini dilengkapi dengan resleting untuk menjaga keamanan barang yang dibawa oleh konsumer. Yang kedua yaitu ada kelompok bahan tambahan, yaitu ada tinta atau cat. Yang ketiga yaitu kelompok kemasan. Di sini kami menggunakan tas dari kertas untuk mengemas produk kami yang akan dikirimkan kepada pembeli. Yang kedua yaitu ada standar operasional prosedur atau SOP di perusahaan kami. Untuk semua anggota memiliki standar tugas yaitu memastikan produk sesuai dan tidak ada cacat produksi. Nah, tugas utama ini yaitu mencari referensi dan ide. Kita biasanya mencari referensi ide dari seperti YouTube, Google, atau media sosial lainnya dengan menggunakan gadget ataupun laptop. Selanjutnya yaitu menggambar desain. Kita menggambar desain secara bersama-sama setelah melakukan diskusi, revisi, dan menentukan desain yang cocok untuk produk kami. Mengobservasi pasar, yaitu kita mengamati perkembangan fashion yang ada di luar, karena setiap tahun pastinya memiliki tren fashion yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada pengemasan produk. Kami selalu memastikan dan mengecek kualitas dari produk yang akan kami kirimkan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu untuk consumer service. Standar tugasnya yaitu melakukan pelayanan sesuai pelatihan yang sudah dilakukan. Tugas utamanya yaitu melayani konsumen, yaitu seperti selalu sapa konsumen dengan baik, ramah, senyum, tidak terlihat marah, dan selalu sabar menghadapi konsumen yang selalu bertanya ataupun ingin mencari tahu tentang produk kami. Selanjutnya yaitu penanganan dan menanggapi keluhan dari konsumen, yaitu consumer service ini diharapkan mampu mendengarkan dan memperhatikan keluhan dari konsumen secara utuh tanpa menyela, dan juga menyimpulkan dari keluhan-keluhan tersebut agar nantinya bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu untuk staf lapangan, memiliki standar tugas yaitu memastikan stok produk dan melakukan distribusi produk. Tugas utamanya di sini yaitu mengkoordinasi stok produk. Tugasnya seperti mengecek jumlah produk yang tersedia, mencatat jumlah produk yang tersedia, dan memperbarui informasi stok produk. Nah, selanjutnya yaitu ada distribusi produk. Di sini tugasnya seperti mengambil produk yang sudah selesai diproduksi dari vendor dan juga mengantarkan produk kepada ekspedisi untuk dikirimkan kepada konsumer. Di sini saya akan menjabarkan strategi pemasaran dan metode pemasaran. Yang pertama, analisis peluang pasar pada produk tote bag. Analisis ini merupakan produk yang sering dipakai masyarakat, terutama mahasiswa. Hal ini yang menjadi poin penting untuk membuat desain produk yang unik dan kekinian. Selanjutnya adalah analisis STP. Yang pertama, segmenting. Pada analisis ini ada 4 segmentasi, yaitu segmentasi geografik. Produk Triun Merch dipasarkan dengan media online. Dan yang kedua, segmentasi demografik. Produk ini dapat dibeli semua kalangan. Dan yang ketiga, segmentasi psikografik. Produk dari Triun Merch ini mengelompokkan pelanggan dengan mengsegmentasikan konsumen yang ingin mengekspresikan diri. Dan yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Produk ini memiliki manfaat bagi perasaan seseorang karena dapat mengekspresikan diri. Analisis yang selanjutnya adalah targeting. Target pemasaran dari produk Triun Merch adalah anak muda, contohnya pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Dan analisis yang terakhir adalah positioning. Produk Triun Merch merupakan tas tote bag yang ekspresif. Tote bag ini menggunakan bahan kanvas yang premium, resleting, dan desain yang menarik, serta sesuai dengan komunitas anak muda. Oke, kita lanjut. Saya akan menjabarkan mengenai analisa 4P produk Triun Merch. Analisa 4P yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama adalah produk. Produk tote bag dari Triun Merch ini menggunakan bahan yang tebal berkualitas dan desain yang modern sehingga berbeda dengan yang lain. Dan yang kedua adalah price. Tote bag ini dijual dengan harga 45.000 sampai 75.000.
Selanjutnya, yang ketiga adalah place. Untuk tempat usaha ini strategis dengan harga yang bersaing di pasaran. Dan yang terakhir, promotion. Promosi tote bag ini menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan platform seperti Shopee dan Tokopedia. Keuangan, biaya variabel, pembuatan satu tote bag di vendor seharga Rp33.000, lalu biaya overhead-nya Rp1.500, sehingga totalnya menjadi Rp34.500. Lalu biaya tetap, berlangganan Canva Premium per minggu seharga Rp23.750, paket data per minggu seharga Rp12.500, sehingga totalnya menjadi Rp36.250. Sehingga total biaya dari biaya variabel dan biaya tetap menjadi Rp70.750. Biaya total yang kami perlukan untuk satu buah tote bag adalah Rp70.750. Dan dalam satu minggu kami menargetkan untuk menjual 25 tote bag. Berarti setiap minggu kami membutuhkan Rp862.500 ditambah biaya tetap Rp36.250 sehingga menjadi Rp898.750. Minggu pertama, modal penjualan sebesar Rp898.750, harga satu buah tote bag sebesar Rp45.000, total penjualan selama satu minggu 25 buah, lalu untuk total penjualan sebesar Rp1.125.000. Sehingga laba penjualan yang kami dapatkan selama satu minggu sebesar Rp226.250. Lalu untuk minggu kedua, modal penjualan masih sama sebesar Rp898.750 dengan harga satu buah tote bag sebesar Rp45.000 dan total penjualan tote bag sebanyak 25 buah. Sehingga total penjualan sebesar Rp1.125.000. Sehingga laba penjualan selama satu minggu yang kita dapatkan masih sama sebesar Rp226.250. Dan laba penjualan selama satu bulan sebesar Rp905.000. HPP atau harga pokok penjualan. HPP didapat dari total cost per minggu dibagi jumlah produksi, di mana total cost per minggunya sebesar Rp898.750 dibagi jumlah produksinya sebesar 25 buah, sehingga hasilnya Rp35.950 yang dibulatkan menjadi Rp36.000. Lalu BEP atau break even point. BEP per unit didapat dari biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel, di mana biaya tetapnya sebesar Rp36.250 dibagi harga per unitnya sebesar Rp45.000 dikurangi biaya variabelnya sebesar Rp34.500. Sehingga BEP unitnya sebesar 3,4 unit yang dibulatkan menjadi 4 unit. Peluang berkelanjutan usaha. Seiring zaman, bidang fashion akan selalu berkembang. Sudah banyak perubahan tren fashion yang terjadi. Hingga hari ini muncul tren menggunakan tote bag. Tote bag adalah salah satu item fashion yang berbentuk tas. Selain praktis, tote bag juga dapat digunakan untuk mengekspresikan diri anak muda dengan desain gambarnya. Hal inilah yang menjadi alasan beberapa orang untuk menjalankan usaha berjualan tote bag. Keuntungan yang didapat dari berjualan tote bag cenderung terhitung lumayan dari 25% sampai 35%. Keuntungan bisa didapat dari penjualan per unit tas tote bag dengan menambahkan desain yang estetik disertai dengan bahan premium dan fitur-fitur yang membantu dapat menambah nilai value dari tas tote bag tersebut. Usaha ini dapat dilakukan dengan mudah karena tahap produksi dapat diserahkan kepada vendor yang telah bekerja sama, sehingga pelaku usaha hanya perlu membuat desain tanpa perlu untuk membuat tote bag-nya sendiri. Peluang berkelanjutannya usaha ini masih menjanjikan untuk saat ini. Pelaku usaha diharapkan agar terus mengeksplorasi karakteristik para anak muda yang menjadi target pasar usaha ini. Dengan informasi yang telah dikumpulkan, pelaku usaha tote bag dapat terus membuat produk yang disenangi oleh anak muda karena sesuai dengan karakteristiknya, dan dapat menjadi media untuk mengekspresikan dirinya di lingkungan masyarakat. Pada bulan pertama, kami memiliki 4 karyawan, 0 reseller, dan 100 produk per bulan, dengan pendapatan sebesar Rp4.500.000. Lalu untuk bulan kedua, kami memiliki 4 karyawan, 1 reseller, 125 produk per bulan, dan pendapatan sebesar Rp5.625.000. Lalu di bulan ketiga, kami masih sama dengan 4 karyawan, 2 reseller, dan 150 produk per bulan, dengan pendapatan
sebesar Rp6.750.000. Kesimpulannya, tote bag Trinmers merupakan tas sekaligus item fashion yang menggunakan kanvas premium sebagai bahan dan desain yang sesuai dengan anak muda. Desain tote bag yang ditawarkan berjumlah banyak untuk menyesuaikan dengan berbagai anak muda yang beragam. Kanvas produk dibuat seramah lingkungan mungkin, yaitu menggunakan tas kardus hasil daur ulang. Caranya, dengan adanya produk Trinmers ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan dan mengapresiasi produk lokal yang telah banyak berkembang saat ini. Diharapkan juga mahasiswa untuk terus dapat mengembangkan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi kepada masyarakat.